Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai praktek latihan paket edukasi sabun atau disingkat paket edun ya. Sebelum lanjut, kita akan jelaskan dulu pilihan paket edun. Ada dua pilihan paket edun. Yang pertama paket edun ekonomis, yang kedua paket edun bisnis. Bisa dilihat, ini box paket edun ekonomis dan ini yang lebih besar adalah box paket edun bisnis. Perbedaannya di mana? Paket edun ekonomis isinya yaitu bahan baku untuk pembuatan sabun cuci piring sebanyak 10 liter atau penambahan air 10 liter saja. Ini paket ekonomis. Sedangkan paket edun bisnis ini untuk pembuatan sebanyak 50 liter sabun cuci piring atau penambahan air sebanyak 50 liter. Nah, jadi sudah jelas perbedaannya, yaitu terletak pada jumlah bahan bakunya saja. Tapi pada prinsipnya cara pembuatannya sama, namun beda pada jumlahnya saja. Oke, untuk praktek kita kali ini kita akan gunakan paket edun ekonomis. Supaya apa? Supaya memang lebih bisa dipahami, karena pada prinsipnya paket edun ekonomis dan paket edun bisnis itu cara pembuatannya sama, hanya beda jumlahnya saja. Tolong disimak baik-baik supaya bisa paham dan bisa melakukan dengan baik di rumah. Langsung saja kita unboxing. Ini paket edun ekonomis yang mana isinya adalah bahan baku untuk pembuatan sabun cuci piring yang nanti jadinya itu 10 liter ya. Langsung aja kita unboxing. Apa aja isinya? Langsung aja. Oke. Ini oke, kita hitung ada 1 2 kemudian 3 4 5 6 7 8. Nah, ini ada 8. Nah, bahan-bahannya saya akan jelaskan. Dari ke-8 bahan ini fungsi dan fungsinya dan lain-lainnya supaya semuanya menjadi paham. Ketika kita praktek itu kita paham dan tahu dari setiap bahan itu fungsinya untuk apa aja. Oke. Yang pertama, bahan utama pembuatan sabun cuci piring yang pertama itu adalah Texapon. Nah, ini sebagai bahan dasar atau bahan utamanya. Nah, Texapon ini juga disebut sodium lauryl ether sulfat atau slash ya, atau emal 270N. Tetapi yang digunakan pada praktek kita kali ini yaitu menggunakan N70. Nah, ini untuk sesuai dengan standar paket edun ya, untuk membuat 10 liter produk jadi sabun cuci piring atau penambahan air 10 liter yang nanti jadinya sekitar 11 liter lah kurang lebih lah ya, karena ada penambahan bahan-bahan lain dari air 10 liter. Itu dibutuhkan sebanyak 1 kg, ini kurang lebih 1 kg sampai 1,1 kg. Nah, ini kurang lebih 1 kg. Nah, ini yang pertama, bahan yang pertama. Bahan yang kedua itu adalah sodium sulfat. Nah, ini bentuknya seperti ini, seperti tepung ya. Ini sodium sulfat sebanyak 400 gram. Nah, untuk membuat sabun cuci piring dengan penambahan air 10 liter. Ini 400 gram, yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ada NaCl. Nah, NaCl ini adalah garam biasa, bisa pakai garam dapur juga. Disarankan memakai garam impor seperti impor dari Australia dan lain-lain karena teksturnya yang halus. Selain teksturnya yang halus, juga disarankan pemilihan garam yang bersih dan bening karena itu akan mempengaruhi terhadap kejernihan kualitas hasilnya. Dan ini juga berfungsi sebagai pengental dan pelarut juga, pelarut Texapon. Oke. Bahan yang keempat ini adalah ABS ya. Bahan yang keempat adalah ABS. ABS itu alkyl benzen sulfonat. Ya, ini ABS. Fungsinya untuk apa ABS? Fungsinya ABS ini adalah untuk bahan pembersih yang membuat sabun itu nanti efeknya menjadi kesat. Nah, ini ABS ya. ABS ini sebanyak berapa? Ini sebanyak untuk bikin sabun yang ditambahkan air 10 liter ini sebanyak 50 ml kurang lebih. Kalau ingin lebih kesat lagi,
itu bisa di-adjust, ditambahkan lagi lebih banyak lagi, atau misalkan kalau terlalu kesat bisa dikurangi. Nah, itu di-adjust saja. Ini standar formulasi paket Edun saja, ini segini. Yang direkomendasikan itu 50 ml saja untuk membuat sabun cuci piring sebanyak penambahan air 10 liter ya. Jadinya sekitar 10-11 liter. Nah, ini untuk bahan pengesat. Oke, ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima ini ada CAPB ya. Cocamidopropyl betaine 24 AB. Nah, ini ya CAPB. Fungsinya untuk apa CAPB? CAPB ini fungsinya untuk sebagai foam booster atau penambah busa. Nah, ini sesuai dengan standar formulasi paket Edun. Ini dipakai 50 ml untuk campuran air 10 liter atau kurang jadi 10-11 liter. Nah, jika teman-teman misalkan pengen lebih banyak lagi busanya, boleh ini di-adjust, ditambahkan lagi sesuai dengan keinginan, tapi memang disarankan jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak berbusa nanti berakibat biasanya cuciannya tidak terlalu bersih gitu, atau memang akan lama menyucinya gitu ya, karena terlalu banyak busa. Nah, ini yang ke-5 ya. Kemudian yang ke-6 ini ada EDTA 4NA ya. Nah, EDTA ini fungsinya adalah sebagai bahan pengawet. Bahan pengawet sabun ini supaya daya simpannya itu lama, supaya tahan lama ya. Jadi daya simpannya itu bisa sekitar 3-4 tahun kalau memang memakai EDTA 4NA ya. EDTA 4NA atau tetrasodium ya, atau tetrasodium ini. Oke. Ini yang ke-6 ya. Kemudian yang ke-7 ini ada parfum. Nah, ini untuk bahan pewanginya. Bahan pewangi ini kita gunakan aroma lemon supaya lebih segar. Nah, teman-teman boleh memilih aroma sesuai dengan selera, bisa green tea misalkan, bisa aroma jeruk nipis dan lain-lain. Ini kita pakai dengan dosis 2 ml per liter. Artinya kita penambahan air 10 liter ini hanya cukup menggunakan 20 ml saja. Dan ini harus syaratnya untuk parfum ini harus fragrance asli ya, fragrance asli. Jadi jangan sampai fragrance yang palsu atau yang tergiur dengan harga yang murah, yang nanti berakibat si formulasi sabunnya jadinya itu akan encer ketika memang menggunakan parfum yang tidak asli, tidak original ya. Nah, ini parfum. Kemudian ini yang ke-8 yang terakhir. Ini ada pewarna, pewarnanya food grade. Pewarna food grade, pewarna makanan, warna hijau. Nah, teman-teman terserah nanti mau memakai warna merah, warna biru dan lain-lain itu terserah. Cuma memang kalau identiknya dengan market ya, itu sabun cuci piring cair itu biasanya memakai warna hijau. Nah, makanya ini kita praktek memakai warna hijau dan sesuai dengan di paket juga. Memang isi paket adalah warnanya warna hijau ya. Nah, ini 8 bahan ini adalah bahan baku untuk pembuatan sabun. Ada 8 ya. Ditambah yang paling utama sebagai pelarutnya yaitu adalah air. Nah, ini air. Nah, untuk air sendiri, ini ada air untuk pelarutnya. Nah, air ini disyaratkan jangan menggunakan sembarang air. Artinya harus air dengan pH yang bagus, pH yang netral, yaitu pH kisaran 6-7 lah pH-nya. Jangan sampai kita memakai air tanah yang memang pH-nya asam atau mengandung belerang dan lain-lain, karena akan mempengaruhi ke formulasi. Lebih bagus lagi memang yang paling netral itu menggunakan Aquades, cuman Aquades terkendala mungkin harganya yang mahal. Nah, untuk lebih simpelnya kita pakai air isi ulang, air galon isi ulang ya, air isi ulang aja supaya memang bersih juga. Karena kalau memakai air pump, mohon maaf, disarankan jangan memakai air pump, karena air pump biasanya sudah ada campuran atau pelarut zat kimia lainnya yang memang berpengaruh terhadap pH. Oke, untuk alat-alat ini sangat sederhana sekali ya. Pasti di rumah itu semuanya punya. Nah, ini ada ember kosong ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin 10 liter, minimal kapasitas embernya harus 2 kali lipat, karena nanti untuk antisipasi banyak buihnya ya. Kalau misalkan kita mau bikin 20 liter, berarti minimal kapasitas embernya itu harus 40 liter. Ada ember yang untuk ember nanti kita mixing. Ada ember. Kemudian ini ada pengaduk. Nah, ini pengaduk. Ada batang pengaduk juga. Nanti teman-teman bisa menggunakan pengaduk sesuai yang dimiliki dan enaknya bagaimana. Kemudian ini yang paling penting ada
teko ukur atau gelas ukur ya. Nah, ini ada 1000 ml, jadi kita bisa gampang untuk memasukkan air, memising air, itu misalkan 10 liter berarti 10 kali aja. Nah, nanti tahap-tahapannya kita bahas lebih detail di prakteknya. Oke, langsung saja. Tanpa menunggu lama, kita langsung praktek ya. Yang pertama, bahan dasar, bahan utama yang dimasukkan sesuai urutannya. Yang pertama kita masukkan dulu ini Texapon sebanyak 1 kg atau paling banyak itu 1,1 kg. Kita buka. Oke, kita buka, langsung masukin saja sini, hati. Nah, ini Texaponnya, jangan sampai ada yang sisa kalau bisa. Pertama Texapon, setelah Texapon yang kedua kita masukkan sodium sulfat. Nah, fungsi sodium sulfat ini adalah sebagai pelarut atau untuk mempermudah melarutkan Texapon sehingga bergabung dengan sehingga bisa mix dengan menyatu dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah, terutama dengan air ya. Nah, ini sebagai untuk pelarut ya, untuk pelarut. Yang kedua sodium sulfat kita masukkan aja semuanya langsung sebanyak 400 gram ya. Kita aduk dulu Texapon dengan sodium sulfat dulu pertama. Kita aduk. Oke, aduk aja sampai rata ya, sampai tercampur semuanya. Setelah masuk sodium sulfat, kemudian yang ketiga kita masukkan NaCl, tapi jangan dulu semuanya. Kita masukkan NaCl itu setengahnya. Kita kira-kira aja, ini dari 500 gram ini setengahnya sekitar 250 gram ya. Kita masukkan setengahnya dulu. Oke, dan setengahnya nanti untuk di tahap akhir sebagai pengental. Oke, kita aduk lagi. Kemudian setelah NaCl kita masukkan untuk pemboosternya, untuk penambah busa, yaitu CAPB ya. Kita masukkan ini sebanyak sesuai dengan formulasi paket Edun itu 50 ml aja. Tapi kalau memang pengen lebih berbusa lagi, lebih banyak busanya, tinggal ditambahin aja ya. Oke, ini sebanyak 50 ml CAPB. Ini yang ketiga ya. CAPB kita aduk juga. Kemudian selanjutnya yang kelima, masukkan ABS ya. ABS ini adalah bahan untuk membuat nanti efeknya menjadi kesat ya, jadi menjadi supaya pengesat lah ya. Kita masukkan ABS juga sama sebanyak 50 ml. Oke, kita amankan dulu. Oke, selanjutnya jangan lupa masukkan EDTA 4NA. Nah, ini sebagai bahan pengawet yang bikin produk ini jadi tahan lama. Oke, masukkan semua. Kita aduk lagi. Nah, setelah tercampur baru kita masukkan air ya, tuangkan airnya secara bertahap. Ini 1 liter 1000 ml. Nah, 1000 ml dulu satu. Kemudian kita aduk dulu. Aduk supaya rata dulu. Aduk supaya rata. Supaya air dan larutan lainnya, Texapon dan lainnya itu tercampur. Mulai mengembang. Oke. Kita tambahkan air lagi, baru 1 liter. Kita tambahkan lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, stop dulu. Udah 8 liter kita tambahkan, kita aduk lagi dulu. Jadi tidak sekaligus kita menambahkan air, ada tahapan-tahapannya menambahkan air, karena tujuannya supaya semua bahan baku itu ngeblend jadi satu gitu, betul-betul teraduk rata.
Ini udah berbusa sekali. Nah, ini kalau sudah bisa tercampur, kita tambahkan lagi 2 liter lagi. 1, 2. Nah, jadi totalnya adalah dengan penambahan 10 liter air. Nah, teman-teman nanti bisa di-adjust. Artinya kalau memang airnya tidak pengen terlalu banyak dan produk akhirnya akan lebih kental lagi, tinggal nanti airnya bisa dikurangin, misalkan jadi 8 liter airnya, total airnya ya, total penambahan airnya. Tapi kalau memang pengen produk standar, misalkan lebih encer atau memang yang sedang-sedang saja, saya sarankan 10 liter penambahannya. Itu kalau misalkan airnya lebih banyak, otomatis nanti lebih banyak dari 10 liter, produk akhirnya bisa lebih encer. Nah, seperti ini, diaduk terus. Nah, oke. Nah, kalau memang teman-teman punya mixer atau alat apa aja, boleh, supaya nggak terlalu capek ngaduknya. Sebetulnya pakai alat manual pun bisa. Kebetulan ini kita ada alat hasil modifikasi. Ini untuk skala lumayan besar, bisa untuk mengaduk sekitar 50 liter dari mesin bor. Ini dimodifikasi. Nah, teman-teman bisa modif atau memang sudah punya alatnya, nggak apa-apa. Tapi ini bukan satu syarat yang harus, bukan. Kalau memang ini mau berbicara kita produksi banyak ya. Nah, ini kita aduk aja pakai ini biar cepat. Nah, ini kita kesampingkan dulu. Kita aduk. Oke. Nah, oke, aduk sudah mengembang begini, naik busanya ke atas. Nah, makanya tadi saya sarankan juga kalau memang kita mau bikin formulasi 10 liter, minimal itu 2 kali lipat ukuran embernya ya, karena dia akan mengembang. Nah, dengan perlahan kita masukkan lagi yang terakhir ini, bahan yang terakhir yang tadi NaCl itu, yang dibagi 2, kita masukkan di akhir ini, kita masukkan di sini. Nanti masih ada 2 bahan lagi yang belum ya, ini sebagai supaya nanti larutannya menjadi kental. Nah, secara bertahap kita aduk dulu. Oke, sisanya juga masukin lagi. Oke, masukin lagi supaya benar-benar aduk. Nah, ini habis semua NaCl-nya, buang dulu. Nah, kita aduk lagi biar sampai rata ya. Oke, nah ini bahan yang belum dimasukin ada 2, yaitu untuk parfum, untuk pewanginya, dan untuk pewarnanya ya. Kita masukin sekarang aja. Nah, ini untuk parfumnya. Tadi syaratnya parfumnya harus original, karena kalau memang parfum bukan original itu akan mempengaruhi kekentalannya. Nah, kita masukin. Kemudian untuk pewarnanya juga, pewarnanya itu kita masukin supaya nanti kita bikin agak gelap aja, warnanya nanti bagus. Oke, sekali lagi masukin. Nanti warna tergantung selera ya, ingin warnanya lebih gelap atau memang warnanya lebih terang, disesuaikan aja dengan jumlah pewarnanya. Oke. Nah, ini sudah tercampur rata, sudah bisa dilihat. Namun ini masih banyak buihnya, masih banyak busanya. Nanti kita tunggu sekitar paling tidak 24 jam ya. 24 jam kita diamkan, dan ini buihnya akan mengendap, hasilnya akan bening seperti sabun cuci piring pada umumnya. Oke, sekarang kita tutup aja. Praktek pelatihan paket Edun pembuatan sabun cuci piring kualitas premium sudah dijelaskan secara detail. Teman-teman juga bisa download e-book cara pembuatan dan formulasi. Dan teman-teman jangan khawatir, bahan baku yang dikirim dalam paket tentunya sudah di labeling, sudah ada namanya satu-satunya seperti ini. Ini ada Texapon, ini ada EDTA dan lain-lain, ada ABS, ada CAPB dan lain-lain, semuanya sudah di labeling.
Jadi dijamin tidak akan tertukar ya. Jadi teman-teman, intinya tinggal ikuti saja cara-cara pembuatannya, yang mana materinya itu sudah sangat jelas dalam video ini dan dalam ebook yang di-download. Oke, ini bahan baku, rangkaian bahan baku lengkap untuk paket Edun ekonomis. Jadi untuk paket Edun ekonomis, ininya dapat satu, dapat satu, dapat satu, dapat satu, dapat satu, dapat satu. Nah, beda halnya dengan paket Edun bisnis. Kalau paket Edun bisnis, berarti ininya dapat 5, ini dapat 5, dapat 5, dapat 5, dapat 5, dapat 5. Artinya, ini untuk pembuatan 10 liter saja, menjadi produk 10 liter, atau penambahan air 10 liter. Kalau kali 5, yaitu untuk paket Edun bisnis, berarti untuk pembuatan 50 liter atau penambahan air 50 liter. Yang perbedaannya di situ saja. Kalau paket Edun ekonomis hanya dapat ini, masing-masing satu. Kalau paket Edun bisnis, setiap itemnya adalah 5 pieces. Jadi ini 5, 5, 5, 5, 5, 5. Demikian tutorial latihan paket edukasi sabun atau paket Edun yang sangat mudah sekali. Bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk Anda pun bisa melakukan praktek di rumah. Dan hasilnya akan luar biasa. Anda bisa membuat sabun cuci piring di rumah untuk kebutuhan Anda sendiri, dan Anda bisa hemat selama-lamanya. Dan yang paling penting, ini akan menjadi peluang usaha yang menguntungkan dan jangka panjang. Nanti kita lihat hasilnya setelah besok, setelah kita diamkan ya. Kita lihat hasilnya besok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.